Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait materi jaringan hewan. Nah, apa saja sih jaringan hewan itu gitu ya? Oke, kita akan bahas terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan fungsi masing-masing jaringan hewan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masing-masing jaringan berdasarkan struktur, bentuk, dan juga fungsinya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Nah, kita akan bahas secara detail di slide selanjutnya. Oke, fungsi jaringan pada hewan. Yang perlu kita ketahui bahwa jaringan hewan memiliki 4 dasar jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Masing-masing jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sesuai dengan pengertian jaringan, yaitu sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama gitu ya. Jadi jaringan epitel pun memiliki fungsi yang berbeda dengan jaringan ikat. Kemudian jaringan ikat pun memiliki fungsi yang berbeda dengan jaringan otot, syaraf, dan epitel, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita akan bahas terkait fungsi masing-masing jaringan. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini terletak pada permukaan tubuh gitu ya. Jadi jaringan epitelium ini merupakan jaringan yang paling terluar di antara keempat jaringan. Dia berfungsi sebagai penutup permukaan luar tubuh dan pembatas organ tubuh yang berbentuk saluran atau rongga. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat dan menyokong bagian-bagian tubuh. Sama halnya dengan namanya ikat, jadi dia fungsinya untuk mengikat dan juga menyokong bagian-bagian tubuh gitu ya. Oke, next, yaitu jaringan otot. Kita tahu bahwa jaringan otot itu merupakan alat gerak aktif bagi tubuh kita. Maka dari itu, fungsi dari jaringan otot untuk menggerakkan seluruh bagian anggota tubuh kita. Dan yang keempat ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini berfungsi menerima dan merespon adanya rangsangan atau impuls yang akan disalurkan ke syaraf pusat maupun ke bagian tubuh yang lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari jaringan epitel, ikat, otot, dan syaraf. Yang pertama ada jaringan epitel, gitu ya. Nah, berdasarkan gambar yang kalian amati gitu ya, kira-kira apa sih yang terbesit di benak kalian pertama kali melihat ciri-ciri dari jaringan epitel yang ada di layar kalian gitu ya. Kemudian kita akan bahas secara lebih detailnya terkait karakteristik dari jaringan epitel. Oke, jaringan epitel ini memiliki ciri khusus yaitu tersusun dari sel polihedral yang rapat dan sedikit matriks ekstraseluler. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa jaringan itu tersusun dari sel dan matriks ekstraseluler. Oke ya. Jadi matriks ekstraseluler itu merupakan sesuatu yang berada di luar sel. Jadi bisa dalam bentuk serabut, kemudian bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk liquid ya cairan, kemudian bisa dalam bentuk cairan yang kenyal seperti agar gitu ya. Kemudian melekat erat. Kenapa bisa melekat erat? Karena memang tersusun secara rapat oleh sel-sel polihedral dan juga gabungan dari sedikit matriks ekstraseluler dan dia membentuk lembaran. Kenapa bisa membentuk lembaran? Karena memiliki fungsi tadi, dia melapisi dan juga membatasi organ maupun rongga dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, bentuk selnya ada yang pipih, ada yang silindris itu seperti tabung, kemudian ada yang bentuk kubus gitu ya. Dan inti selnya itu sferis, pipih, dan memanjang. Dan perlu kalian ketahui bahwa inti sel ini biasanya menyesuaikan dengan bentuk sel yang ada gitu. Misalnya pipih nih, inti selnya berarti pipih. Kemudian silindris itu memanjang karena bentuknya hampir seperti tabung, dan kemudian kubus bentuknya sferis seperti bola. Jadi jaringan epitel ini berada di atas jaringan ikat gitu ya. Dan dipisahkan oleh yang namanya lamina basal. Kemudian fungsi umumnya jaringan epitel itu sebagai proteksi pelindung, ini bisa kita temukan pada kulit. Kemudian absorpsi penyerapan pada usus, terutama pada organ pencernaan. Kemudian ada sekresi, ini pada kelenjar epitel gitu ya. Dia mensekresikan kelenjar. Kemudian kontraktilitas ini berada pada sel myoepitel. Nah, jaringan epitel sendiri itu berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga. Ada epidermis, ada endotelium, dan ada mesotelium. Kalau epidermis ini berbatasan dengan lingkungan luar. Jadi, paling luar itu epi, kemudian ada meso, kemudian ada endo. Kalau mesotelium itu dia membatasi rongga. Nah, lebih dalam lagi ada endotelium, dia membatasi organ dalam. Jadi, epidermis, mesotelium, dan endotelium. Permukaan luar, kemudian membatasi rongga dan membatasi organ dalam tubuh kita. Dan yang keempat, jaringan epitel sendiri berdasarkan bentuk dan susunannya dibagi menjadi tiga. Ada epitel pipih, ada epitel kubus, dan juga ada epitel batang atau silindris. Nah, pembagian epitel sendiri dibagi menjadi dua bagian besar. Ada epitel sebagai pelapis atau penutup dan juga ada epitel sebagai kelenjar. Nah, kalau epitel pelapis ini dibagi menjadi 8 jenis epitel dan kemudian epitel kelenjar dibagi menjadi 2 jenis epitel kelenjar. Ada kelenjar endokrin dan juga ada kelenjar eksokrin. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing pembagian jaringan epitel ini di slide selanjutnya.
Oke, yang pertama kita akan bahas epitel pipih selapis. Dari namanya bentuknya pipih dan hanya selapis gitu ya. Jadi terdiri dari satu lapis saja, kemudian bentuk selnya gepeng. Oke, tadi saya sudah menyinggung bahwa bentuk inti sel itu biasanya menyesuaikan dengan bentuk sel. Ketika selnya pipih, otomatis bentuk inti selnya adalah juga pipih atau biasa disebut dengan sel gepeng gitu ya. Kemudian fungsinya dia membantu pergerakan mesotel transport aktif melalui pinositosis sekresi molekul biologis dan melapisi pembuluh darah, lapisan serosa, rongga tubuh dan juga pleura. Bisa di logik gitu ya bahwa ketika ini jaringan tipis gitu biasanya digunakan untuk sebagai pelapis gitu, pelapis organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, pada gambar di sini ini terlihat sekali bahwa di sini ada yang namanya pleura gitu ya. Pleura ini berjenis epitel pipih selapis gitu. Pleura itu apa sih? Pleura ini adalah yang membungkus paru-paru. Nah, peran epitel di sini buat apa gitu? Jadi epitel di sini buatnya sebagai sekresi. Dia mengeluarkan cairan untuk membantu paru-paru ini gitu ya dalam melakukan proses pernafasan. Kemudian yang kedua, ada epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis ini terdiri dari dua lapisan atau lebih karena namanya adalah berlapis gitu ya. Jadi kalian analoginya ketika berlapis, dia terdiri dari dua lapisan atau lebih gitu ya. Kemudian inti selnya gepeng, karena pipih maka inti selnya gepeng. Fungsinya sebagai proteksi, sekresi, mengurangi kehilangan air gitu ya. Biasanya ditemukan pada melapisi epidermis, mulut, vagina, kanal anus dan juga laring. Nah, pada gambar di sini, ini pada esofagus. Kenapa bisa esofagus terdapat epitel pipih berlapis gitu? Gunanya adalah sebagai proteksi. Kenapa bisa proteksi? Karena esofagus kita tahu bahwa dia masuk dalam sistem ataupun organ pencernaan gitu. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, kalian bisa makan gorengan, es teh dan lainnya gitu ya. Kemudian pastikan memiliki komposisi, kemudian karakter, kemudian tekstur, pH yang berbeda-beda. Lah di sini tugas dari epitel pipih berlapis pada esofagus yaitu sebagai proteksi gitu kan. Nah, biasanya kita temukan juga pada lapisan kulit gitu, karena dia bentuknya berlapis otomatis dia melindungi gitu di epidermis kulit gitu. Kan bisa dilogik bahwa ketika kita memerlukan pelindung otomatis kita memerlukan sesuatu yang tebal gitu ya. Nah, contohnya ini pada pipih berlapis gitu ya. Kemudian next ada epitel kubus lapis. Bentuknya kubus, intisnya juga kuboid gitu ya, seperti kubus kotak-kotak. Kemudian dia terdiri dari satu lapis, bentuknya sel kubus atau biasa disebut dengan kuboid, fungsinya melapisi dan juga sekresi. Kalau melapisi biasanya pada melapisi ovarium dan sekresi pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, pada gambar di sini adalah ginjal gitu ya. Fungsi ginjal adalah sebagai sekresi gitu. Jadi pada ginjal terdapat epitel kubus lapis untuk mensekresikan zat-zat sisa. Bentuknya seperti ini kalian bisa amati gitu ya. Kemudian next ada epitel kubus berlapis. Karena berlapis maka dia terdiri dari dua lapisan atau lebih. Gambarnya seperti ini. Kubus hampir mirip dengan yang ini, cuma dia terdiri dari dua lapisan atau lebih gitu. Kemudian bentuk selnya kubus, fungsinya sebagai sekresi dan juga proteksi gitu ya. Yang berlapis rata-rata memang sebagai proteksi gitu. Kemudian terdapat di kelenjar keringat dan folikel yang sedang berkembang. Salah satunya kan dia sebagai sekresi nih. Ya sekresinya dia mengeluarkan kelenjar keringat pada kulit kita. Next, yaitu epitel silinder selapis. Jadi epitel silinder selapis ini tersusun dari satu lapis, bentuk selnya silinder, inti selnya memanjang gitu ya. Kemudian fungsinya sebagai proteksi, lubrikasi, absorpsi dan juga sekresi. Biasanya dia melapisi usus dan juga kantung empedu. Nah, di sini gambarnya adalah di bagian usus gitu. Kira-kira apa sih gitu fungsi dari epitel silinder berselapis ini pada usus? Ya, betul. Dia sebagai absorpsi atau penyerapan sisa zat makanan yang kita cerna gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini nih. Jadi silinders seperti tabung, kemudian inti selnya pun juga silinders seperti ini. Nah, di sini yang perlu kalian amati lebih jelas lagi, di sini terdapat silia di bagian apikal atau bagian atasnya gitu ya. Nah, fungsi silia ini itu apa? Untuk alat pergerakan gitu. Dia membantu pergerakan partikel-partikel yang ada dalam usus dalam proses absorpsi ini. Ini peran silia sebagai pergerakan gitu ya. Dari sejauh ini yang kita temukan yang bersilia baru epitel silinder selapis. Nanti kita akan ketemu lagi dengan silia di bagian epitel yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada epitel silinder berlapis gitu ya. Dari namanya silinder dan berlapis, tersusun berlapis dua atau lebih. Kemudian bentuk selnya berbentuk silinder, fungsinya sebagai proteksi dan juga sekresi.
Biasanya terdapat pada konjungtiva dan juga ureter. Di sini salah satunya adalah konjungtiva. Konjungtiva itu merupakan organ yang daerahnya daerah basah gitu ya. Misalnya saya gunakan adalah kelopak mata. Di situ fungsi dari epitel silinder berlapis ini sebagai proteksi gitu. Kemudian di ureter, ureter ini merupakan saluran penyalur urin ya dari ginjal ke kandung kemih. Dan fungsinya sebagai apa? Sebagai sekresi karena dia berperan dalam pembentukan urin. Nah, selanjutnya ada sebelumnya saya membahas gini ya, epitel silinder berlapis gitu. Kalau kita dengar namanya berarti kan ada epitel silinder yang berlapis-lapis. Namun, pada kenyataannya coba kita amati bagian sini gitu ya. Ini bagian atasnya memang berbentuk silinder gitu. Tapi kalau kita amati bagian bawah-bawahnya gitu ya, bagian yang mendekati membran basalnya itu berbentuk kubus gitu. Jadi ini yang perlu kalian ingat-ingat gitu bahwa di epitel silinder berlapis di atasnya memang iya menggunakan bentuk yang silinder, tetapi di bagian bawah ini berbentuk kubus gitu, yang bertepatan di atas membran basal. Nah, membran basal ini fungsinya untuk apa sih gitu? Membran basal ini fungsinya untuk membatasi antara jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Biasanya jaringan yang di bawahnya itu adalah jaringan ikat gitu ya. Oke, next ada epitel bertingkat gitu, atau biasa disebut dengan epitel semu bersilia gitu karena dia memang mempunyai silia. Nah, tadi yang mempunyai silia kan epitel silinder selapis. Nah, di sini juga terdapat silia di bagian apikalnya gitu. Kenapa ini disebut epitel yang semu gitu? Karena memang kalau kita amati secara detail, ini tidak bertingkat, pada dasarnya tidak dua lapisan gitu ya, tapi ini hanya selapis. Kenapa bisa dikatakan bertingkat? Karena lapisan sel dengan inti di berbagai tingkat. Kemudian tidak semua sel mencapai permukaan, tetapi menempel pada lamina basal. Jadi kita bisa mati, ini tidak semua selnya sampai ke permukaan atas ya gitu. Tapi semua selnya ini juga menyentuh gitu ya pada lamina basal. Makanya kalau dilihat-lihat secara sekilas gitu, ini kayak bertingkat lebih dari satu lapisan gitu. Dia juga punya silia di bagian apikal. Fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan juga transport. Melapisi trakea, kemudian bronkus, dan juga rongga hidung. Nah, di bagian sini, gitu ya, ini bagian rongga hidung. Gitu ya. Nah, rongga hidung ini fungsinya untuk apa sih? Gitu, sebagai transport, dia juga sebagai pergerakan lendir, dan juga dia melancarkan proses sekresi, gitu ya. Tapi, kalau biasanya lebih mudahnya gini di trakea, gitu. Misal di trakea. Nah, di trakea ini fungsinya untuk apa? Ada silia ini gitu. Silia ini fungsinya untuk menghalau ketika ada benda-benda masuk gitu ya, atau debu-debu masuk ke dalam tubuh kita gitu, supaya kita tidak terjadi yang namanya interaksi yang namanya batuk gitu. Nah, ini peran silia ini untuk menghempas-hempas gitu partikel-partikel yang mengganggu. Nah, next yaitu ada epitel transisional. Jadi epitel transisional ini kalau lebih mudahnya ingatnya gini deh. Kalian sebut saja epitel yang fleksibel gitu karena memang dia bentuknya sangat fleksibel. Dia berlapis-lapis, bisa dilihat ya. Ini berlapis-lapis, kemudian bentuk selnya transisional dan fungsinya sebagai proteksi dan distensibilitas. Dia melapisi kandung kemih dan juga ureter. Yang perlu kalian ingat dan kalian pahami gitu bahwa epitel transisional ini berbeda dengan epitel yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin berbentuk pipih, kemudian berbentuk silinder, kemudian berbentuk kubus. Tapi di sini dia memiliki bentuk yang berbeda. Bentuknya seperti kubah gitu ya. Jadi bentuknya seperti kubah. Ini supaya bisa mudah mengingatnya gitu ya. Nah, kenapa ini bisa fleksibel gitu? Salah satunya fungsinya di ureter gitu, di kandung kemih gitu ya. Kalau kita menahan air kecil gitu, otomatis kan penuh ya gitu. Ada cairan di dalamnya otomatis penuh. Nah, di sini ini epitel ini akan mengembang. Kemudian kalau kita sudah berhasil mengeluarkan air kecil kita, berarti otomatis kan ini akan menghempis gitu ya, menipis gitu, kayak nggak mengembang lagi. Jadi disitulah peran dia sebagai epitel yang fleksibel. Jadi dia bisa mengembang dan juga bisa mengempis. Nah, dia ini juga kenapa bentuknya fleksibel karena dia itu dipengaruhi oleh peragangan-peragangan kita gitu. Misalnya peragangan pada kandung kemih tadi, yaitu kegiatan menahan dan juga mengeluarkan air kecil. Dan next ada epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini
khusus selnya yang terdapat di epitel kelenjar ini khusus, jadi nggak sama dengan epitel di pelapis gitu ya. Jadi epitel kelenjar ini selnya khusus, dibentuk dengan khusus sel-sel yang menghasilkan sekresi gitu, yang mampu bersekresi gitu. Nah, epitel kelenjar ini dibagi menjadi dua, ada epitel eksokrin dan juga ada epitel endokrin. Kalau X berarti dia di luar, kalau endo dia di dalam. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk menyintesis atau membentuk, kemudian dia menyimpan dan juga mensekresikan protein, karbohidrat dan juga lipid. Jadi bentuknya, produknya itu protein, karbohidrat dan juga lipid. Nah, kenapa sih bisa beda gitu antara eksokrin dan juga endokrin gitu? Kalau eksokrin kan berarti luar, X gitu ya. Kenapa dia bisa sampai keluar gitu? Karena letaknya dia pun berhubungan langsung dengan permukaan epitel permukaan gitu ya. Jadi kelenjar eksokrin ini berhubungan langsung dengan epitel permukaan. Kemudian hasil sekresinya ini dialirkan gitu melalui sekret kelenjar. Hasil sekresi dialirkan melalui sekret kelenjar ke permukaan. Tapi kalau endokrin ini dia terputus dengan epitel permukaan gitu, dan dia juga tidak memiliki saluran keluar, makanya dia nggak bisa menghasilkan produk keluar gitu. Nah, produknya terus dialirin sama siapa bu gitu, jadi produk sekresinya ini nanti diangkut oleh aliran darah. Nah, bentuk dari eksokrin ini contohnya adalah kelenjar liur dan juga kelenjar kelingat. Tapi kalau endokrin ini contohnya adalah hormon yang disalurkan ke seluruh tubuh menuju organ-organ sasaran tempat hormon itu bekerja. Jadi gitu ya. Jadi alasan kenapa kelenjar hasil sekresinya bisa keluar dan hasil sekresinya tidak bisa keluar. Salah satunya memang karena tempat dan juga punya atau tidak punyanya saluran sekret tadi, kelenjar sekret.